Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Misteri Dunia. Nama aslinya Rangga, tapi semua memanggilnya Manda. Waria yang ceria, suka tertawa lepas, dan dikenal sebagai perias pengantin keliling di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di balik celotehnya yang ramai, Manda sebenarnya menyimpan kesepian yang dalam. Keluarganya sudah lama menolak keberadaannya, dan satu-satunya orang yang benar-benar menerima Manda tanpa syarat adalah Dinda, sahabatnya sejak SMA. Mereka berdua seperti dua sisi cermin. Dinda yang kalem dan keibuan, Manda yang flamboyan dan keras kepala. Meski sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka tetap sering saling berkabar, minimal lewat chat atau panggilan cepat saat malam. Tapi sudah 3 hari Dinda tidak membalas pesan, tidak ada jawaban. Terakhir kali mereka bicara, Dinda bilang dia mau pulang kampung sebentar, menemui ibunya yang sakit. Kalau aku nggak balas nanti malam, jangan panik ya Manda, sinyal di kampung suka ngilang-ngilang. Tapi 3 hari tanpa tanda apapun, Manda mulai resah. Malam keempat, sekitar pukul 1.57 pagi, Manda baru saja selesai merias pengantin di luar kota. Ia tiba di kontrakan kecilnya, menyeduh kopi, lalu merebahkan diri di sofa. Saat sedang menggulir galeri foto bersama Dinda, ponselnya berdering. Nama di layar, Dinda, nomor yang sama, profil WhatsApp-nya pun masih ada. Tanpa curiga, Manda langsung mengangkat. "Dinda, astaga ya Allah, kamu tuh kemana aja sih? Aku tuh sampai mik." Tapi tak ada jawaban. Hening. Manda mendengar sesuatu, suara napas, berat, pelan. Kemudian suara isakan, seperti seseorang menangis jauh dari dalam lubang. "Dinda?" Manda pelan. "Kamu kenapa, Din?" Masih sunyi. Lalu terdengar bisikan pelan, serak, putus-putus. Manda, aku kedinginan. Aku masih di sini." Lalu panggilan terputus. Manda terdiam, merinding, tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon balik, tapi jaringan penuh gangguan. Tidak bisa tersambung. Ia buka WhatsApp. Terakhir dilihat online, terakhir jam 2.01 pagi. Di chat, tiba-tiba muncul satu pesan masuk dari Dinda. "Maaf, belum bisa pulang." Hanya itu. Paginya, Manda mengirim pesan lagi, berkali-kali. Tak ada balasan. Ia bahkan sempat merekam voice note dan mengancam bercanda. "Dinda, kalau kamu nggak jawab, aku datengin rumah kamu pakai daster merah sama lilin. Tahu nggak?" Tak ada reaksi. Sampai akhirnya, malam berikutnya, pukul 1.57, ponselnya berdering lagi. Nomor yang sama. Kali ini, Manda ragu. Tapi akhirnya ia angkat. Suara berat dan samar terdengar. "Manda, kenapa kamu lama banget?" "Dinda, aku nggak tahu. Aku gelap, dingin, dan aku sendiri." Lalu suara jeritan pendek, seperti seseorang ditarik menjauh dari ponsel. DIND, panggilan terputus. Manda menjatuhkan ponselnya. Tapi belum sempat ia bernapas lega, ponselnya menyala lagi. Kali ini bukan telepon, sebuah pesan video masuk. Dengan jari gemetar, Manda membuka file video itu. Rekaman itu tampak gelap, bergoyang. Tapi perlahan-lahan terlihat gambar. Sebuah tanah merah basah dan nisan yang separuh terkubur. Kamera berhenti dan fokus pada batu nisan bertuliskan Dinda Nur Aulia 1997 sampai 2024. Kembali ke pangkuannya. Manda menjerit. Tubuh Manda gemetar saat menatap layar ponselnya. Video itu jelas. Batu nisan itu nyata. Nama itu Dinda Nur Aulia. Nggak mungkin.
"Ini editan, ini kerjaan orang iseng," katanya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang runtuh. Perasaan dingin menyelinap dari tengkuk ke tulang belakang. Ia coba berpikir jernih. Siapa yang akan mengirim video seperti itu? Dan jika benar Dinda sudah meninggal, kenapa tidak ada yang mengabarinya? Ia sahabat paling dekat Dinda. Bahkan keluarganya pun tahu, meski mereka tak pernah benar-benar menerima Manda. Dengan jantung yang masih berdegup cepat, Manda memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Keesokan harinya, Manda mengenakan kerudung panjang dan jaket lusuh untuk menyamarkan dirinya. Ia naik bus menuju desa Karanggayam, tempat asal Dinda. Sesampainya di sana, suasana desa begitu tenang. Matahari sore bersinar sayu, burung-burung pulang ke sarangnya, dan angin membawa bau tanah dan bunga. Namun, saat Manda turun dari ojek dan berjalan ke rumah Dinda, segalanya terasa berbeda. Rumah itu sepi, tertutup rapat. Tak ada suara TV, tak ada suara tawa ibu Dinda seperti biasanya. Manda memberanikan diri mengetuk pintu. Lama tak ada jawaban. Tapi akhirnya seorang wanita paruh baya membuka. Mata sembab, wajah pucat. Itu ibu Dinda. Manda langsung tahu. "Bu, saya Manda, temannya Dinda." Wanita itu menatapnya lama. Tak ada senyum, hanya air mata yang mulai mengalir. "Maafkan kami, Enda. Kami nggak sempat kabarin kamu. Dinda kecelakaan 2 minggu lalu pas dia mau pulang ke sini." "Kapan dimakamkan, Bu?" Suara Manda serak. 3 hari lalu, kami kebumikan di pemakaman belakang bukit. Dia sempat nyebut kamu waktu sakaratul maut. Nyebut aku. Dia bilang, tolong bilang ke Manda, aku dingin. Aku belum sempat pamit." Manda jatuh terduduk. Semua suara telepon itu, semua bisikan, semuanya nyata. Malam harinya Manda tak bisa tidur. Ia menyewa kamar kecil di warung depan desa. Tepat pukul 1.57, ponselnya kembali berdering. Nomor Dinda. Kali ini, ia angkat tanpa ragu. "Dinda, kamu di mana?" Sunyi. Tapi lalu suara itu datang. "Manda, aku kedinginan. Kenapa aku sendirian di sini? Kamu udah nggak ada, Din. Tapi aku belum pamit. Kamu udah kirim video ke aku. Kamu nunjukin nisan kamu." Tiba-tiba, suara di ujung telepon berubah datar. "Aku nggak pernah kirim video, Manda." Manda membeku. "Kalau bukan kamu, lalu siapa?" Telepon terputus. Dan detik itu juga, lampu kamar kos mati total. Dari luar jendela, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Bayangan perempuan dengan rambut panjang dan pakaian yang sama seperti Dinda kenakan saat terakhir mereka bertemu. Tapi tubuhnya berlumur tanah basah. Manda tidak tidur malam itu. Bayangan perempuan yang berdiri di luar jendela masih melekat di matanya. Rambut panjang menutupi wajah. Pakaian berlumur tanah. Tubuhnya seperti habis keluar dari liang kubur. Pagi harinya, dengan napas masih berat, Manda memutuskan pergi ke pemakaman di belakang bukit, tempat ibu Dinda bilang anaknya dimakamkan. Pemakaman itu sepi. Angin berhembus lembut, namun hawa dingin terasa menusuk di sela-sela tulang. Di antara deretan nisan, Manda menemukan nama itu. Dinda Nur Aulia 1997 sampai 2024. Tenanglah dalam damai. Tapi ada yang tidak beres. Tanah di sekitar makam tidak padat, seperti baru digali dan ditutup lagi. Bahkan bunga tabur di atas pusara sudah tercampur tanah basah. Dan yang paling mengerikan, bekas jari. Ada 5 garis memanjang dari dalam tanah, seperti seseorang mencakar dari dalam kubur. Manda berjongkok, menatap tanah itu, napas tercekat. "Dinda, kamu belum tenang ya?" Tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering dari dalam tasnya. Nomor Dinda lagi.
Tapi kini suaranya terdengar jauh lebih dingin, lebih berat. Manda, aku bukan satu-satunya yang dikubur. Maksud kamu apa? Ada yang lain. Dia juga terbangun. Dia yang nunjukin kamu video itu. Seketika ponsel Manda mati total. Layarnya blank, seperti kehabisan baterai. Dan dari balik deretan makam di belakang, terdengar suara bisikan anak-anak, tawa lirih, dan jeritan pendek. Manda berdiri tergesa, berjalan cepat menjauh. Tapi saat ia akan turun kembali ke desa, seorang lelaki tua, penggali makam, memanggilnya. Kamu Manda ya? Iya. Bapak siapa? Saya yang gali makam Dinda. Ia menatap Manda lama, lalu berkata pelan. Waktu itu, pas malam setelah pemakaman, saya balik lagi ke kuburan karena ada suara ribut. Saya lihat tanah makam Dinda sudah terbuka. Astaga, Bapak lihat mayatnya? Mayatnya nggak ada. Malamnya, Manda kembali ke kontrakannya di kota. Ia mulai merasa paranoid. Telepon masih tak bisa dinyalakan. Tapi malam itu, laptopnya menyala sendiri. Sebuah video terbuka otomatis. Rekaman kamera CCTV jalan raya. Mobil yang ditumpangi Dinda terlihat melaju. Lalu muncul sebuah truk menabrak dari arah berlawanan. Tapi anehnya, dalam rekaman itu terlihat bayangan seseorang di tengah jalan berdiri diam. Siluet seorang perempuan mirip Dinda berdiri di tengah jalan sebelum kecelakaan terjadi. Seolah Dinda melihat dirinya sendiri. Dan lalu layar laptop Manda berganti. Sebuah wajah muncul dekat sekali. Wajah Dinda, tapi mata kirinya kosong, hitam menganga. Mulutnya terbuka dan dari sana keluar suara laki-laki. Bukan hanya dia yang mati, tapi dia yang dibangunkan, bukan Dinda. Layar gelap. Manda menjerit. Setelah kejadian malam itu, Manda mulai benar-benar meragukan segalanya. Siapa sebenarnya yang menelepon? Apakah benar itu arwah Dinda? Atau sesuatu yang lain menggunakan wajah dan suara sahabatnya? Ponselnya rusak. Laptop tak bisa digunakan lagi. Tapi rasa takut tak kunjung reda. Suara-suara masih muncul, walau tak ada alat elektronik yang menyala. Pagi harinya, Manda kembali ke rumah Ibu Dinda untuk mencari jawaban. Ia disambut dingin. Ibu Dinda seperti berubah. Wajahnya tampak kosong. Tatapannya jauh, seolah jiwanya tidak berada di tempat yang sama. Bu, saya cuma mau tanya satu hal. Pas Dinda meninggal, apa yang Bapak dan Ibu lihat terakhir kali? Ibu Dinda memejamkan mata. Air mata menetes, tapi suaranya datar. Waktu Dinda dibawa ke rumah, jenazahnya dingin, wajar. Tapi tangannya mencengkeram, kuat sekali. Seperti sedang memegang sesuatu waktu meninggal. Tapi tangan itu kosong. Kosong? Iya. Tapi setelah kami tutup wajahnya dengan kain kafan, malamnya ada suara dari kamarnya. Suara perempuan memanggil kamu. Manda gemetar. Kenapa nggak bilang waktu itu, Bu? Karena bukan suara Dinda. Malam berikutnya, Manda bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di pemakaman yang sama. Tapi semua nisan telah patah, miring seperti dilumat dari dalam tanah. Dan di ujung pekuburan itu, ada sosok wanita tinggi, rambutnya panjang menjunta hingga menyapu tanah. Wajahnya tertutup seluruhnya oleh rambut kusut, tapi tubuhnya mengenakan baju yang persis seperti Dinda. Sosok itu membisik, "Kalau kamu sayang Dinda, jangan lagi terima panggilan itu." Kenapa? Karena itu bukan aku. Aku masih dikurung oleh dia. Manda terbangun dengan peluh dingin, napas memburu. Kini jelas, panggilan yang ia terima selama ini bukan dari Dinda, tapi dari sesuatu yang menirunya, menyamar jadi sahabatnya. Sementara arwah Dinda masih terperangkap. Keesokan harinya, Manda mencari bantuan ke seorang penjaga makam tua, Pak Warto,
yang dikenal sering melihat hal-hal gaib. Saat Manda menyebut nama Dinda, Pak Warto langsung serius. "Saya tahu siapa yang kamu maksud." "Kamu tahu? Kamu harus ikut saya." Sekarang mereka menuju ke sudut pekuburan, ke sebuah nisan tua, tertutup ilalang, tak terurus. Ini kuburan Murni, wanita yang mati bunuh diri tahun 1973. Dia gantung diri karena kekasihnya menikah dengan perempuan lain. Apa hubungannya dengan Dinda? Kematian Dinda terjadi tepat di tanggal kematian Murni, di tempat yang sama, dan arwah Murni suka menyamar, menipu, memasuki tubuh dan ingatan orang yang punya luka batin. Kamu bilang, Murni masuk ke Dinda? Tidak. Tapi saat tubuh Dinda lemah, dia masuk ke dalam suaranya. Itulah suara yang kamu dengar di telepon. Malam itu, Manda mendapat satu pesan terakhir dari nomor Dinda. "Terima kasih sudah percaya aku, tapi waktuku habis. Dia mau ambil suaraku selamanya. Tolong datang ke kuburanku sendiri." Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Udara dingin menusuk sampai tulang, dan awan menggantung berat seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dijatuhkan begitu saja. Manda mengenakan jaket hitam dan membawa satu lilin putih kembali berjalan ke makam Dinda. Di tangannya ada secarik kertas bertuliskan mantra pelepasan roh diberikan oleh Pak Warto. "Bacakan ini di depan makamnya. Jangan sekalipun menoleh ke belakang saat kau dengar suara apapun. Kalau berhasil, kau akan dengar suara Dinda yang sesungguhnya. Kalau gagal, jangan pernah kembali ke sini." Manda berdiri di depan pusara sahabatnya. Tanah masih lembab, bunga tabur menghitam. Ia menyalakan lilin, meletakkannya di atas nisan, dan mulai membaca dengan suara lirih yang terkunci dalam bayangan yang menyamar dengan nama bukan miliknya. "Aku panggil yang sejati. Bukan dia yang meniru, tapi engkau yang terikat dalam sunyi. Dinda, sahabatku, kembali." Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerjang, hampir memadamkan lilin. Di belakangnya, terdengar langkah kaki, perlahan, mendekat. Lalu, suara berat yang dikenal Manda terlalu baik. "Manda, aku di sini." Tapi Manda tak menoleh. Ia tahu itu bukan Dinda. Suara itu berubah kasar, marah. "Kenapa kau panggil dia? Dia milikku. Dia punya suaraku." Tanah di bawah pusara bergetar. Lilin berkedip-kedip seperti akan padam. Lalu, jeritan panjang mengoyak malam. Suara perempuan. Tapi suara itu retak, seperti lebih dari satu suara bercampur jadi satu. Manda memejamkan mata, menahan air mata. Dan dengan suara tercekat, ia berkata, "Kalau kamu memang Dinda, buktikan. Bilang hal terakhir yang kamu katakan sebelum kecelakaan." Sunyi, hanya suara angin. Lalu, suara pelan, halus, lirih, seperti embusan napas. "Jangan panik ya Manda, sinyal di kampung suka hilang." "Itu Dinda." Manda menangis. "Kamu di mana?" "Dekat. Tapi aku nggak bisa bertahan lama. Aku mau bantu kamu keluar dari sana." "Nggak bisa, dia sudah masuk terlalu dalam." "Tapi kamu bisa buat dia berhenti." "Bagaimana?" "Buang suaraku, hapus semua pesan, semua rekaman. Jangan simpan apapun dariku. Kalau tidak, dia akan tetap bisa memanggilmu dengan suaraku. Tapi aku belum siap kehilangan kamu. Kamu nggak pernah kehilangan aku. Aku cuma nggak bisa lagi di dunia yang sama." Cahaya lilin mendadak tenang. Angin berhenti. Makam tak lagi bergetar. Manda membuka mata. Suara apapun telah hilang. Esok harinya, Manda menunaikan permintaan terakhir sahabatnya. Ia menghapus semua pesan, voice note, dan nomor Dinda dari ponsel dan laptopnya. Ia bahkan membakar buku harian lama mereka berdua. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melepaskan. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, tak ada telefon berdering pukul 1.57. Tak ada video, tak ada bayangan di jendela. Hanya sunyi yang akhirnya terasa damai.